Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelas 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan, yang dimana pada review kali ini saya akan menjelaskan tentang hapusnya kewenangan. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut. Satu delik atau tindak pidana karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak tergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, ada dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Berikutnya ada daluarsa. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga yang pertama memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang kedua, menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih untuk terdakwa. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan akibat hukum dari adanya gerasi. Pertama, presiden menolak permohonan gerasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Kedua, presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Ketiga, presiden mengadakan perubahan hukuman atau kumutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Dan berikutnya yang terakhir, mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. Yang pertama ada gerasi duduk. Seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua, gerasi jalan. Seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Yang ketiga, gerasi jabatan. Permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim atau kepala lapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan hukum. Persamaan antara gerasi, amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Kemudian
semuanya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.